Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel yang kami kasihi. Persiapkan hati kita saat ini. Kita akan masuk di dalam persekutuan doa. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Tuhan.
anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan sore hari ini. Betapa besar kasih-Mu. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Mencari wajah-Mu. Engkau sungguh baik. Kami rindu Engkau ya Tuhan, menjamah dan memulihkan keadaan kami. Haleluya. Ku cari wajah, kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah, temukan kasih, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu firman itu masuk dalam kehidupan kami, seperti kami menjadi tanah yang kering, yang merindukan air. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagaikan tanah yang kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, ku rindu selalu hadir di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, menjamah setiap hati kami seperti tanah yang kering yang merindukan Engkau, merindukan air, dan menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, dan Kau akan memulihkan keadaan kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan memberikan kepada kami kesempatan. Kami boleh menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah kami sungguh percaya bahwa roh Tuhan sendiri yang saat ini ada di dalam hidup kami yang membangkitkan kami. Untuk kami boleh mengenal dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ketika kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang melanjutkan dari firman Tuhan minggu-minggu yang lalu, yaitu yang berasal dari kitab Nehemia. Kita mau membaca Nehemia pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu ke tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang.
Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang aktif di dalam kegiatan gereja, saya yakin kita semua sangat familiar dengan mengadakan sebuah event yang besar atau kegiatan yang besar di tengah-tengah gereja kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, setiap tahun ada panitia yang berganti dan kemudian merencanakan berbagai acara yang ada di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah satu hal yang baik. Tapi seringkali ketika ada dalam evaluasi, kita mendengar evaluasi, kita melihat apa yang dikatakan oleh para panitia, seringkali kita lihat bahwa event yang sudah direncanakan dengan demikian besar itu seolah-olah ya berlalu begitu saja karena tanpa hasil yang jelas. Bapak Ibu Saudara, biasanya karena apa? Sebagian besar disebabkan karena ya kita hanya melakukan itu saja tanpa ada visi yang jelas dan persiapan yang matang. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita belajar dari seorang Nehemia. Nehemia punya satu pekerjaan besar. Ketika dia ada di tempat dia dibuang, dan ketika dia kemudian diizinkan pulang, bahkan kemudian dia mengantongi berbagai surat yang memudahkan dia untuk melakukan pekerjaan. Dia bisa merencanakan, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi yang kemudian kita lihat ketika Nehemia datang ke Yerusalem, dia sampai ke sana, selama 3 hari dia tidak melakukan apa-apa. Tapi apakah memang dia tidak melakukan apa-apa? Tidak. Nehemia adalah seorang yang tidak membabi buta melakukan hal ini, hal itu, kemudian secara emosional dia karena sudah begitu rindunya melakukan pekerjaan ini, kemudian dia melakukannya tanpa perencanaan. Bapak Ibu Saudara, Nehemia datang dan kemudian dia mengamati, dia membuat rencana yang matang. Kalau di ayat yang ke-12 kita lihat, bangunlah dia pada malam hari, hanya dengan beberapa orang saja dia menyelidiki apa yang dia harus lihat dari kondisi kota itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa hati Nehemia pada waktu itu dipenuhi dengan satu visi yang Tuhan tanamkan dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, satu lagi, bahwa Nehemia adalah seorang yang percaya bahwa pekerjaan yang dia akan lakukan ini bukan pekerjaan karena dia mampu. Nehemia melakukan semuanya ini bukan karena dia sadar bahwa dirinya punya kemampuan untuk itu. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-18, ketika dia mengungkapkan kepada orang-orang tentang apa yang akan dia kerjakan, dia mengimani satu hal, bahwa Tuhanlah yang melindungi dia. Tuhanlah yang merencanakan semua yang akan dia kerjakan ini. Bahkan kemudian ketika dia mendapat tantangan dari orang-orang yang mengolok-olok dirinya, dia menjawab di ayat yang ke-20. Dengan iman dia berkata, Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kami berhasil. Bapak Ibu Saudara, bagi Nehemia ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan
dia hanya hambanya. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membuat mereka berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana selama ini kita melihat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh punya relasi yang indah dengan Tuhan, sehingga ketika kita mengerjakan bagian yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita lakukan itu karena kita paham apa yang menjadi isi hatinya Tuhan? Apakah kita benar-benar sadar apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan? Atau selama ini justru kita hanya melakukan semuanya itu dengan emosional, karena membabi buta, atau justru karena sekedar rutinitas yang kita kerjakan? Bapak Ibu Saudara, apa goal dari semua pelayanan dan kehidupan kita? Apakah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan atau kebanggaan diri kita sendiri? Apakah kita adalah orang-orang yang gampang putus asa, mudah goyah? Ketika ada orang-orang yang mempertanyakan pelayanan kita, bahkan kemudian mengolok-ngolok apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, atau justru ketika kita menghadapi semua itu, kita kemudian sadar satu hal, dan kita ingat bahwa kita ini hanya hamba, dan kemudian semua pelayanan ini adalah milik Tuhan, dan seharusnya kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di era sekarang, waktu kita semua orang bisa menunjukkan diri kita dengan leluasa lewat media sosial. Bahkan sekarang ini kita pelayanan yang kita kerjakan pun harus secara online. Bapak Ibu Saudara, apakah kesadaran seperti ini tetap ada dalam hati kita? Apakah kita sadar bahwa di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini pun, ketika kita mengerjakan pelayanan Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita lakukan semuanya itu dengan satu tujuan yang benar, bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi pusat dari semua hal yang kita kerjakan. Dan bahkan dialah pemilik dari pelayanan itu. Kita hanya hamba yang melakukan bagian kita dengan setia, dengan rajin, dan dengan semangat. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengerti isi hati Tuhan? Apakah kita hanya ikut-ikutan? Orang-orang gereja sana membuat acara online seperti ini, kita ikut. Gereja sana membuat caranya seperti ini, kita ikut. Ataukah kita sungguh-sungguh menggumulkan kondisi sekarang ini di hadapan Tuhan, dan kemudian kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Teruslah punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita para pelayan Tuhan, juga orang-orang yang tergabung di dalam pelayanan doa, dalam persekutuan doa seperti ini, mari kita sungguh-sungguh mencari isi hati Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini? Mari Bapak Ibu Saudara, mendasari doa-doa yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Perenungan firman Tuhan sore hari ini membawa kita kembali mengingat siapa diri kita. Kita adalah hamba, dan Tuhanlah yang punya gereja kita. Tuhanlah yang empunya seluruh pelayanan yang kita kerjakan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hati kita kepadanya dalam penyertaan dan kuasa yang Dia berikan buat setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau ambil waktu untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur, sekalipun di tengah-tengah kondisi kami tidak dapat bertemu muka dengan saudara-saudara seiman kami. Di tengah-tengah kondisi di mana gereja seolah-olah tidak punya jemaat. Di tengah-tengah kondisi di mana pekerjaan Tuhan begitu dibatasi. Bapa, kami sadar sepenuhnya melalui firman Tuhan yang bersama kami renungkan. Pekerjaan ini, gereja ini milik Tuhan.
Bapak, di tengah segala kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, di tengah-tengah negara kami, kota kami, bahkan gereja kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan buat setiap kami. Ajar kami selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan, terutama ajar kepada kami Tuhan, untuk selalu mencari hati Tuhan, mengerti visi yang Tuhan mau berikan buat setiap kami, sehingga kami bukan menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu yang hanya sekedar ikut arus Tuhan. Tapi kami benar-benar sadar apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat setiap kami. Tolong kami Tuhan, dan biarlah ini sungguh-sungguh mendasari hati kami ketika kami menaikkan doa di hadapan Tuhan sore hari ini. Bapa, kami mau membawa doa-doa kami di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau yang tolong setiap kami, mampukan kami mengerti yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga doa-doa kami pun adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Engkau yang menjawab seturut maksud dan kehendak-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa bersama-sama untuk pemerintah pusat sampai yang ke daerah. Kita berdoa untuk usaha mereka yang sekarang sedang diusahakan, termasuk melarang mudik orang-orang supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin menyebar. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan mereka, memberi ketegasan kepada mereka. Kita doakan juga tenaga kepolisian dan keamanan supaya mereka juga diberikan ketegasan di dalam melakukan bagian yang mereka harus lakukan, tetapi mereka bisa tetap terarah dan itu semua dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kerusuhan karena masyarakat yang memberontak atau membandel dengan peraturan ini. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Saudara Irwanto. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa surga, mengucap syukur terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Pada saat kami berdoa untuk bersatu hati Bapa, berdoa untuk pemerintahan ini Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah dalam mengatasi wabah corona ini Tuhan, COVID-19 Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Kau Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini Bapa ke dalam tangan Kau Bapa. Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, beri hikmat yang dari Engkau Tuhan, berikan para pemerintah ini Tuhan, baik pemerintah pusat maupun daerah Tuhan, ketegasan untuk melarang masyarakat untuk mudik Tuhan, sehingga penyebaran COVID tidak terjadi, menyebar luas Tuhan, tetapi COVID ini Bapak dapat teratasi di Indonesia ini Bapak. Kami menyerahkan semua dalam tangan Kau Tuhan. Hamba juga berdoa bagi masyarakat Bapak, biar masyarakat ini Bapak mengerti dan patuh akan larangan itu Tuhan, sehingga penyebaran COVID tidak begitu menyebar luas Tuhan, tetapi dapat terkendali di Indonesia ini Bapak. Kami menyerahkan masyarakat ini ke dalam tangan Kau Bapak. Beri hikmat yang dari Engkau Tuhan untuk mereka patuh pada peraturan pemerintah yang ada. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para keamanan, baik polisi, TNI Tuhan, yang mengawasi, yang mengatur segalanya Tuhan, supaya masyarakat ini Bapak tidak mudik Tuhan. Kiranya Kau beri hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga mereka Bapak memiliki ketegasan di dalam mereka mengatasi masyarakat ini Tuhan, sehingga masyarakat ini Bapak juga patuh Tuhan, tanpa adanya kerusuhan, tetapi mereka benar-benar patuh, tahu bahaya COVID Tuhan di tengah masyarakat, sehingga mereka benar-benar Bapak tidak mudik Bapak. Kami menyerahkan masyarakat di dalam tangan Kau, kami menyerahkan para keamanan di dalam tangan Kau, kami menyerahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke dalam tangan Kau Bapa. Beri hikmat yang dari Engkau Tuhan, beri pengertian dari Engkau Bapa, sehingga mereka dapat mengerti satu dengan yang lain Bapa, baik pemerintah maupun kepolisian dapat menjalankan tugas dengan baik, baik juga masyarakat dapat mengerti bahwa mudik itu menyebabkan COVID begitu besar Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Kau Bapa. Kiranya Bapa, masyarakat dapat mengerti, masyarakat dapat memahami, untuk mereka tidak mudik Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Kau Bapa. Kau jagai Bapa Indonesia Tuhan, tidak terjadi kerusuhan karena masalah corona ini Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.
Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk para petugas yang mengurus pemakaman pasien-pasien corona ini. Kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan secara khusus oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk kebutuhan tanah makam bagi mereka yang terkena virus ini. Kita berdoa untuk keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat virus COVID ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan yang bukakan jalan dan Tuhan yang terus berikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Doa ini akan dipimpin oleh Saudara Siska. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang bekerja Tuhan untuk mengurus pemakaman Tuhan. Kau berkatilah mereka Tuhan dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau jauhkan mereka Tuhan dari penyakit yang tertular ini Tuhan, sehingga bisa dapat bekerja dengan baik Bapa. Dan Engkau berkatilah juga Tuhan tanah-tanah pemakaman yang ada Tuhan, supaya tanah pemakaman tercukupi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Kau berkatilah mereka, Kau berikan mereka kekuatan dan penghiburan Tuhan, sehingga mereka tetap berpegang teguh pada Engkau Bapa. Tuhan, ini doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita mau berdoa khusus untuk tenaga medis supaya tetap diberikan kesabaran dan juga kekuatan. Bahkan ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa jujur ketika mengungkapkan kondisi mereka dan riwayat mereka, mari kita berdoa supaya mereka diberikan keamanan oleh Tuhan, perlindungan oleh Tuhan. Kita juga berdoa supaya mereka diberikan kekuatan di tengah stigma dari masyarakat akibat pekerjaan mereka. Kita minta Tuhan memberikan kepada mereka kesabaran dan kekuatan, dan juga terutama kita berdoa bagi keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, supaya mereka juga tetap dalam kondisi yang berserah kepada Tuhan. Pokok doa ini akan dipimpin oleh Saudari Catherine. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesehatan, perlindungan yang Kau berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini untuk para tenaga medis, dokter, suster, perawat, orang-orang yang bekerja Tuhan di puskesmas, klinik kesehatan maupun rumah sakit. Kiranya Engkau yang berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka semangat Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan, kami berdoa, berikan mereka kekuatan Tuhan dan kesabaran ketika mereka menghadapi pasien-pasien yang tidak jujur Tuhan. Ketika mereka ditanya tentang kesehatan mereka, riwayat perjalanan mereka seringkali tidak jujur. Berikan mereka kesabaran supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang berikan mereka kekuatan ketika mereka diperhadapkan dengan lingkungan mereka Tuhan. Seringkali ketika mereka kembali ke rumah mereka, tempat tinggal mereka ditolak, diusir, bahkan dikucilkan Tuhan oleh masyarakat. Biarlah mereka memiliki kekuatan Tuhan untuk menghadapi itu semua. Berikan mereka pertolongan-Mu Tuhan, supaya mereka terus semangat dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang mereka tinggalkan ketika mereka sedang menjalankan tugas mereka. Biarlah Engkau yang berikan keluarga mereka kekuatan, kesabaran, perlindungan daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera, rasa tenang Tuhan, sehingga keluarga mereka Tuhan dapat terus tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang melindungi setiap anak-anak-Nya. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas semua yang terjadi di bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang terus lindungi setiap kami anak-anak-Mu, Engkau yang jagai
para tenaga medis Tuhan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka terhindar dari penyebaran virus corona ini Tuhan, sehingga mereka tidak terkena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa bagi orang-orang percaya pun kita tidak diluputkan dari tragedi ini, kita tidak diluputkan dari pandemi ini. Tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga orang percaya. Mari kita berdoa supaya orang-orang Kristen Tuhan jagai imannya di tengah kondisi seperti sekarang ini. Dan keluarga-keluarga Kristen boleh bersatu dan semakin saling mengasihi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Dan mereka juga bisa tetap semangat di dalam beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Ibu Lina. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih saat sore hari ini buat kesempatan yang Kau beri ya Tuhan. Kami khususnya untuk saat sore hari ini berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa terus melindungi dan menjaga imannya, tetap aman dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa memberikan pujian penyembahan Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan boleh ya Bapa tetap Tuhan terhubung dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami juga berdoa ya Bapa, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah Tuhan yang mempunyai masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bapa kami juga berdoa ya Bapa, untuk Tuhan saudara kami ya Bapa di tengah kondisi sekarang ini supaya keluarga-keluarga Kristen tetap bisa bersatu. Biarlah mereka boleh saling mengasihi, boleh saling peduli, saling menguatkan, saling mendoakan, dan bertambah mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa ya Bapa tetap Tuhan terhubung dengan Engkau, senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa, supaya Tuhan orang percaya tetap semangat dalam beribadah di rumah kami masing-masing. Memang sekalipun sulit ya Bapa, tetap mempunyai hati yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan sesama. Biarlah kami boleh tetap memberikan pujian penyembahan di hadirat-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami tetap dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu Kau tunjukkan kepada kami dengan ajaib pada waktu kesesakan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita juga mau membawa di dalam doa buat setiap diri kita, orang-orang percaya, supaya kita tidak kehilangan kasih kita. Di tengah kondisi seperti ini, kekurangan, kesulitan yang kita hadapi, tetap membuat kita mengerti isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita tetap menjadi saksinya di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Mari kita berdoa supaya kita tetap bisa berbagi sekalipun itu susah. Dan kita bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah tempat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh adik Sasha. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu bagaimana keadaan negara kami. Kami menghadapi masalah besar. Banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan dan mereka membutuhkan bantuan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau mau mengubahkan hati kami yang pelit menjadi hati yang penuh dengan kasih,
yang mau berbagi dengan sesama. Berkatilah kami agar kami dapat berubah, sama seperti Engkau yang selalu mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau menjadi saksi-Mu. Kami mau menjadi saksi akan kasih dan penyertaan-Mu. Jadikanlah kami garam dan terang dunia ini melalui perbuatan-perbuatan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa agar kasih-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu akan selalu ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi buat apa yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Terima kasih kalau di tengah-tengah kondisi seperti sekarang kami masih tetap bisa bersatu di dalam doa. Kami tetap bisa menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Dan juga di tengah kondisi seperti sekarang ini kami tetap boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami tetap boleh bebas mencari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyampaikan segala isi hati kami kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan, memiliki permasalahan, mari saya berikan waktu kita semua berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa secara pribadi. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita percaya Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Bapak, kami menyerahkan pergumulan dari setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan sekali lagi membawa diri kami Tuhan. Bapak, kami tahu kami tidak kebal terhadap ancaman, kami tidak kebal terhadap mara bahaya. Tetapi kami punya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, saat ini kami datang juga membawa pergumulan dari saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini. Mungkin saat ini Tuhan dari keluarga Bapak Ivan, Ibu Fonda masih berduka akibat dari kehilangan papa mertua yang Tuhan sudah panggil pulang. Bapak, biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang berikan penghiburan terutama buat istri dan juga keluarga lainnya. Tuhan, berikan mereka hati yang dengar-dengaran akan Tuhan. Di tengah kondisi duka ini mereka boleh mencari Tuhan dan mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan yang berikan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa juga buat keluarga Bapak Denny, Ibu Ita. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka yang dalam kondisi berduka saat ini. Buat Ibu Santi yang Tuhan sudah panggil pulang. Tuhan, berikan penghiburan kepada suami, kepada saudara-saudara. Tuhan, berikan penghiburan juga kepada orang tua yang ada jauh Tuhan di kota yang lain. Tuhan, yang tolong supaya mereka juga diberikan kekuatannya dari Tuhan. Sehingga di tengah melalui masa duka ini Tuhan, mereka mengerti apa yang Tuhan inginkan dan mereka sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Bapak, kami juga membawa di dalam doa buat saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, Kau yang mengerti keberadaan mereka. Terus membawa di dalam doa untuk Bapak Suyanto Tuhan yang saat ini sedang mengusahakan pengobatannya di Surabaya. Tuhan, Kau jamah, Kau yang mampukan Tuhan, berikan kekuatan, berikan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Berikan orang-orang yang mengasihi ada di sekitar mereka, melingkupi mereka juga dengan kekuatan dan juga sukacita yang dari Tuhan. Bapak menyerahkan untuk Ibu Derajat, untuk Ibu Helen, untuk Bapak Bun Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini ada di dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang ada di dalam kondisi lanjut usia, Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau yang paling paham apa yang mereka saat ini sedang rasakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan, biarlah Engkau yang tolong supaya mereka semua boleh ada dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan seluruh seru doa kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan juga kehidupan dari setiap diri kami, juga gereja ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan dikerjakan Tuhan dalam minggu ini, Tuhan yang mau tolong supaya semuanya ada dalam
penyertaan Tuhan, menyerahkan untuk ibadah-ibadah online yang ada Tuhan, dalam persiapan setiap pelayan-pelayan Tuhan juga di dalamnya Tuhan Kau yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersatu di dalam doa, dan biarlah Engkau yang mau mendengar seru doa kami Tuhan, karena kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian acara doa kita. Kami terus menghimbau Bapak Ibu Saudara yang butuh dilayani di dalam doa bisa menghubungi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan di dalam ibadah doa seperti ini, bisa menuliskan melalui WA, baik itu kepada saya, kepada Pak Yohanes, ataupun kepada pengurus persekutuan doa, yaitu Bapak Rudi. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan secara khusus, mau dibawa di dalam doa dalam persekutuan doa online seperti ini, bisa menghubungi nama-nama yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu Saudara tetap semangat, kita akan bertemu kembali di dalam acara doa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.